Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat Bapak Rusmianto SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 serta rekan-rekan kelas 3A Akuntansi Perpajakan yang saya cintai. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai arus kas yang terdapat di PSAK 2. Untuk itu, teman-teman penasaran kan? Apa sih laporan arus kas itu? Maka dari itu, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki lebih jauh mengenai arus kas atau laporan arus kas, alangkah lebih baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu apa itu laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan atau cash inflow dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan atau cash outflow dan perubahannya selama satu periode tertentu. Kemudian arus kas juga mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Kemudian teman-teman, arus kas juga di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Teman-teman, selain itu, arus kas juga mempunyai manfaatnya. Apa itu manfaat dari laporan arus kas? Di antaranya adalah laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi seperti kemampuan perusahaan memperoleh kas, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, serta pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap position keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu mengenai arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi. Inflow dari arus kas aktivitas operasi sendiri terdiri dari diantaranya penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, serta pendapatan lain. Selanjutnya penerimaan dari pendapatan sewa, serta restitusi pajak, dan penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Sedangkan untuk outflow dari arus kas aktivitas operasi, diantaranya terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek perusahaan efek, pengembalian kredit kepada bank, atau selanjutnya pembayaran biaya operasi. Selanjutnya, pelaporan arus kas dari aktivitas operasi seperti entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Di antaranya ada metode langsung, seperti kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Dan yang kedua ada metode tidak langsung, yaitu laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau accrual dan unsur penghasilan maksud saya atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian dianjurkan melaporkan dengan metode langsung atau informasi yang lebih berguna. Dan bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada bentuk laporan arus kas dari aktivitas operasi. Bentuk dari laporan arus kas dari aktivitas operasi itu terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran pajak penghasilan, pembayaran bunga dan beban keuangan, penerimaan bunga dan penghasilan keuangan, pembayaran untuk beban operasional lainnya, dan hasilnya nanti di akhir diperoleh arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi. Nah, di sini saya akan memberitahu mengenai penerimaan dari pelanggan.
Jadi penerimaan dari pelanggan itu terdapat dari penjualan neto. Teman-teman dapat melihatnya di laporan laba rugi yang telah kita buat sebelumnya. Jika piutang kita mengalami kenaikan, maka akan mengurangi, dan jika piutang kita mengalami penurunan, maka akan ditambah. Begitupun yang selanjutnya seperti pembayaran kepada pemasok, itu kita melihatnya dari beban pokok penjualan. Jika utang dagang kita mengalami kenaikan, maka dikurangi, namun jika utang dagang mengalami penurunan, maka ditambah. Nah, mungkin yang selanjutnya teman-teman dapat melihat slide yang saya tampilkan. Teman-teman dapat membaca sendiri dan lebih memahami slide yang saya tampilkan mengenai bentuk laporan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai arus kas dari aktivitas operasi. Selanjutnya di sini saya akan memberitahu mengenai arus kas dari aktivitas investasi. Jadi arus kas dari aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Kemudian mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan penghasilan kas di masa depan, serta bahan utama penyusunan dari ini arus kas investasi adalah aset tidak lancar komparatif. Untuk inflows-nya sendiri terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Kemudian ada penerimaan kas dari kontrak future atau forward, future untuk pendanaan, dan selanjutnya ada penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain yang diperdagangkan, dan yang terakhir ada penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Dan sedangkan untuk yang outflow sendiri terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan, dikapitalisasi. Kemudian ada pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan, dan ada pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi, modal, dan pinjaman entitas, memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas, dan bahan utamanya adalah liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Inflows-nya terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek, dan jangka panjang hipotek. Untuk outflows terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, serta pembayaran kas oleh lisi untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Dan di sini ada bunga dan dividen. Arus kas dan bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan, dan pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Untuk dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi, dan pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Kemudian pajak penghasilan, arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah, diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Dan jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan diungkapkan. Investasi dalam asosiasi anak bisnis lain. Investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investee. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas, anak, dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak bisnis, diantaranya ada jumlah imbalan, porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas, jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian hilang, serta jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas di mana pengendalian hilang.
Kemudian ketentuan lainnya itu transaksi investasi dan pendanaan non-kas diungkapkan pada bagian lain laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan. Entitas mengungkapkan komponen kas dan sara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam LAK dengan pos yang sama yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan sara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha atau restriksi beserta pendapatan manajemen efektif berlaku 1 Januari 2011. Nah, selanjutnya arus kas aktivitas operasi maksud saya untuk metode langsung. Dan metode langsung informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh baik dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif untuk perubahan persediaan, piutang usaha dan utang usaha selama periode berjalan, pos bukan kas lainnya dan pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. Kemudian, aktivitas operasi metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh, perubahan persediaan dan piutang usaha, serta usaha selama periode berjalan. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum dibagikan, dan semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan kecuali yang boleh dilaporkan neto. Kemudian pelaporan arus kas atas dasar neto, arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih atau neto. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi. Pembayaran rekening giro, dana pelanggan dikelola entitas asosiasi. Nah, selanjutnya arus kas dalam mata uang asing. Arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Arus kas entitas di luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas, konsisten dengan PSAK 10. Kemudian keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat perusahaan nilai tukar bukan arus kas. Dan perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan sara kas. Berikutnya di sini ada contoh dari laporan arus kas. Untuk yang penerimaan dari pelanggan itu hasil tersebut diperoleh dari penjualan. Penjualan tersebut dikurangi oleh piutang dagang. Mengapa piutang dagangnya mengalami atau menjadi pengurang? Karena di situ kita lihat di neraca piutang dagangnya mengalami kenaikan, maka dari itu piutang dagangnya mengalami pengurangan. Selanjutnya pembayaran dari pemasok itu dia harga pokok penjualan ditambah penurunan utang. Mengapa utang yang menjadi ditambah? Karena dia mengalami penurunan utang, kemudian dikurangi dengan penurunan persediaan. Selanjutnya untuk pembayaran kepada karyawan itu teman-teman dapat melihat di laporan laba rugi di bagian beban gaji, dan ada pembayaran pajak penghasilan. Pembayaran pajak penghasilan itu dikurangi kenaikan utang pajak penghasilan. Dari yang 35 dikurang 17 itu beban pajak penghasilan dikurangi dengan kenaikan utang pajak penghasilan. Selanjutnya untuk pembayaran bunga, teman-teman dapat melihat pada bagian beban bunga itu kan ditambah 2 itu mengapa jadi penambah? 2 itu teman-teman dapat melihat di bagian neraca atau laporan posisi keuangan atau neraca komparatif. Teman-teman dapat melihatnya itu ditambah penurunan beban bunga akrual. Jadi kalau penurunan maka dia akan menjadi penambah. Selanjutnya ada pembayaran untuk beban operasional lainnya. Pembayaran untuk beban operasional lainnya teman-teman dapat melihat di bagian beban sewa itu ada di laba rugi sebesar 40, kemudian dikurangi. Mengapa dikurangi? Karena di situ ada penurunan beban di muka sebesar 8. Jadi teman-teman dapat melihatnya sendiri dari laporan arus kas atau contoh yang ada di slide ini. Angka-angka ini untuk lebih jelasnya teman-teman dapat melihat lebih teliti di bagian laporan laba rugi dan neraca komparatif. Nah, teman-teman, mungkin itu saja video pembelajaran yang dapat saya sampaikan.
Saya mohon maaf apabila banyak salah kata yang mungkin kurang jelas atau kurang paham atau kurang dipahami oleh teman-teman. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.